Di Mandalika sudah 4 tahun bergulir, namun sengketa lahan di wilayah tersebut tak ujung usai. Dari 1.200 hektar ada yang masih belum terbayar haknya atas lahan. Sengketa lahan antara pemilik tanah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika Resort belum berakhir. Warga yang lahannya telah tergusur meminta ITDC membayar uang ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan keputusan pengadilan. Demo penolakan terjadi beberapa kali di Mandalika, di mana warga menolak mengosongkan lahan yang dijadikan sirkuit MotoGP karena belum dibayar. Di sisi pemerintah demi citra dan terlihat peduli dengan wilayah tengah dan timur Indonesia, pemerintah pada event MotoGP Mandalika gelontorkan uang APBN 2,48 triliun. APBN turut berkontribusi dalam mendukung perhelatan akbar tersebut. Cita-citanya dengan terselenggaranya MotoGP di sirkuit Mandalika, katanya kegiatan perekonomian penduduk sekitar akan turut berkembang. Misalnya, pada saat event akbar tersebut, para pembalap ikut memeriahkan acara dengan menggunakan atribut khas Indonesia seperti topi caping. Mereka juga membagikan momen-momen menyenangkan bersama para pelaku UMKM-nya Lombok selama persiapan acara, kata pemerintah di kala pesta di Mandalika tersebut. Namun itu hanya cinta sesaat. Berapa sih harga caping? Dan hanya 2 minggu kurang lebih acaranya. Selebihnya 50 minggu merana sepi itu Mandalika. Kita semua tahu tanpa andil kucuran duit negara, ajang balapan kelas dunia itu bakal sulit terselenggara. Alokasi terbesar disalurkan melalui skema penyertaan modal negara atau PMN BUMN. Tak tanggung-tanggung dalam menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senilai 1,3 triliun. Mandalika menyisakan tuntutan tanah rakyat ada yang belum dibayar, menghabiskan anggaran APBN yang neraca bisnisnya ternyata merugi, meninggalkan tempat yang hanya ramai 2 minggu dalam setahun yang 50 minggu sisanya sepi. Memang apa pengaruhnya untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut? Ini harus dijelaskan kepada rakyat karena rakyat ikut membayar biaya pencitraan tersebut dari pajak. Kita lanjut. Apakah menggunakan anggaran APBN untuk bisnis yang berujung kerugian usaha? Apakah hal tersebut masuk kategori korupsi? APBN itu anggaran negara, seharusnya untuk apa sih? Aslinya nih kita tanya, untuk rakyat kan? Rakyat yang mana? Atau untuk kedaulatan negara agar secara global dan secara makro negara diuntungkan, yang akan membuat rakyat juga untung, juga makmur. Untuk itu masuk akal kalau menggunakan anggaran pemerintah baik APBN atau APBD harus untung dan harus diperiksa KPK kalau merugi dan harus masuk kategori korupsi. Bagaimana? Setuju? Jadi kalau begitu pemeriksaan KPK terkait penyelenggaraan Formula E ada benarnya. Salah satu yang ingin digali KPK adalah apakah gelaran balap mobil listrik yang digelar pada Juni 2022 tahun lalu itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Dalam urusan beginian, Newmind sangat setuju KPK mengusutnya. Namun kita mengingatkan KPK juga harus memperlakukan hal yang sama terhadap event olahraga lain yang digelar dan didukung pemerintah, termasuk gelaran MotoGP Mandalika 2022 pada Maret lalu. Semua perlu diperjelas, diperiksa KPK, seperti halnya MotoGP, Asian Games, Asian Para Games. Semua harus transparan karena uang rakyat. Kapan MotoGP diperiksa KPK-nya? Atau kapan SEA Games diperiksa? Kalau KPK ingin mengetahui apakah dari pelaksanaan Formula E tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak, maka periksa juga Mandalika, SEA Games, dan lain sebagainya. Untung nggak tuh? Oh iya, ngomong-ngomong, karena Formula E terus diributkan di dalam negeri, Singapura akan mengambil alih penyelenggaraan Formula E. Negara tetangga itu menjalin kesepakatan dengan Formula E Operation atau FEO selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik untuk masa 10 tahun ke depan. Maklum, negara tetangga kita nggak pernah mencampurkan politik sama olahraga, nggak pernah mencampurkan politik sama ekonomi. Kalau kita apa-apa politik, di Wakanda Tuhannya itu politik. Jadi marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapura aja, termasuk MotoGP yang rugi penyelenggaraannya kemarin. Namun rugi MotoGP alhamdulillah tidak dipermasalahkan. Beda sama Formula E yang 5 kali gelar perkara gak ketemu ruginya. Oke, sekarang kita bahas Mandalika. Biar adil aja, bukan karena pro kontra, dan jangan bawa ke politik narasi kali ini. Netral aja untuk kepentingan NKRI. Di Mandalika sudah 4 tahun bergulir, namun sengketa lahan di wilayah tersebut tak ujung usai. Dari 1.200 hektar ada yang masih belum terbayar haknya atas lahan.
Sengketa lahan antara pemilik tanah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika Resort belum berakhir. Warga yang lahannya telah tergusur meminta ITDC membayar uang ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan keputusan pengadilan. Demo penolakan terjadi beberapa kali di Mandalika, di mana warga menolak mengosongkan lahan yang dijadikan sirkuit MotoGP karena belum dibayar. Di sisi pemerintah demi citra dan terlihat peduli dengan wilayah tengah dan timur Indonesia, pemerintah pada event MotoGP Mandalika gelontorkan uang APBN 2,48 triliun. APBN turut berkontribusi dalam mendukung perhelatan akbar tersebut. Cita-citanya dengan terselenggaranya MotoGP di sirkuit Mandalika, katanya kegiatan perekonomian penduduk sekitar akan turut berkembang. Misalnya, pada saat event akbar tersebut, para pembalap ikut memeriahkan acara dengan menggunakan atribut khas Indonesia seperti topi caping. Mereka juga membagikan momen-momen menyenangkan bersama para pelaku UMKM-nya Lombok selama persiapan acara. Kata pemerintah di kala pesta di Mandalika tersebut. Namun itu hanya cinta sesaat. Berapa sih harga caping? Dan hanya 2 minggu kurang lebih acaranya. Selebihnya 50 minggu merana sepi itu Mandalika. Kita semua tahu tanpa andil kucuran duit negara, ajang balapan kelas dunia itu bakal sulit terselenggara. Alokasi terbesar disalurkan melalui skema penyertaan modal negara atau PMN, BUMN. Tak tanggung-tanggung dalam menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senilai 1,3 triliun. Rinciannya, selain alokasi PMN ke BUMN, APBN juga dipakai di Mandalika melalui penyelenggaraan kementerian dan lembaga sebesar 1,18 triliun rupiah. Lalu insentif PPN atas jasa kena pajak 240,73 miliar dan insentif bea masuk pajak impor 10,41 miliar. Sekarang ternyata dalam pembukaan perhelatan akbar MotoGP itu merugi. Jadi kalau merugi, kena KPK nggak ya? BUMN berlindung di balik nama milik negara. Seakan apa yang diusahakannya, dijalankannya adalah untuk negara. Padahal bullshit. Oke sahabat, maaf di awal sudah gigi 5 kita kali ini. Bayangkan, apa nggak gedek sudah 20 tahun ini di zaman reformasi BUMN merupakan sapi perah buat segelintir orang yang terutama adalah pejabat tinggi BUMN-nya. Bukan buat negara, apalagi buat rakyat. Mereka mengatasnamakan negara iya, namun untuk siapa yang paling bermanfaat? Kalian sendiri yang menjawabnya. Dan dalam 9 tahun terakhir ini, terdahsyat manipulatifnya dan biasa rakyat mendiamkan. Pengamat ekonomi kalau mengatakan dibilang nyinyir, tapi kebenaran ya kebenaran. Selama ada data, ya katakan. Data yang terbaru karena BUMN banyak merugi, kemudian BUMN mengusulkan minta disuntik modal 57,9 triliun untuk 8 BUMN di tahun 2024. Usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR karena beban APBN tahun 2023 sudah berat. Namun kita juga semua tahu selama rekeningnya cocok, DPR pasti masuk angin juga dan pasti lolos lah anggaran itu. Mungkin lumayan ya dapat 7%-an buat mereka belah-belah. Oh maaf, kalimat terakhir hanya ungkapan kekesalan. Mungkin bukan 7%, mungkin. Tapi sudahlah. Kita lanjut. Apa yang BUMN ajukan? BUMN meminta penyertaan modal negara di tahun 2024 adalah untuk BUMN karya, yaitu Hutama Karya sebesar 10 triliun dan ada usulan tambahan untuk 3 BUMN karya lainnya sebesar 24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024 mendatang, yakni restrukturisasi PT Waskita Karya dan Wijaya Karya sebesar 8 triliun. Kita semua tahu ada isu miring yang mengatakan perusahaan BUMN banyak yang memanipulasi laporan keuangan. Kayaknya itu bukan miring deh, itu benar. Sekarang itu BUMN karya-karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan. Ini kalau Newman dapat mandat nih ya, pasti keluarkan peraturan untuk mengaudit laporan mereka pakai lembaga independen yang kalau ketahuan data dimanipulasi oleh BUMN, tangkap pelakunya, hukum mati koruptornya. Dan hal ini berlaku mundur sampai 20 tahun terakhir. Coba aja, jangan main-main sama rakyat. Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es di mana perusahaan plat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk memake up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara akhir-akhir ini. Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN Karya, PT Waskita Karya telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak tahun 2016. Hal ini menunjukkan sudah 6 tahun lebih praktek pemolesan financial report BUMN tidak terendus untuk antisipasi agar PNM sebesar 57,9 triliun tidak disalahgunakan. Sebaiknya ide pemberian PMN BUMN untuk tahun 2024 di stop karena manipulasi keuangan BUMN adalah tidak berjalan slogan akhlak tersebut.
Ngomong-ngomong, siapa yang menjalankan akhlak di BUMN? Jadi apa yang dapat disimpulkan dalam informasi kali ini? Inilah hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Menteri Keuangan bahwa hutang BUMN tidak dicatat di APBN. Ternyata APBN juga yang mengeluarkannya dengan penambahan modal negara. Lah itu ada di kantongnya APBN. Kok nggak ditulis bahwa hutang BUMN mencapai 6.000 triliun adalah hutang negara? Aduh. Oke, kita lanjut. Kok bisa ya beginian didiamkan tahunan? Ini negara nggak ada pejabat yang nasionalis, yang pro rakyat ya. DPR kurang neken kali ya. Rakyat mainnya kurang jauh kali ya. Rakyat itu kopinya kurang pahit kali ya. Vodkanya kurang banyak kali ya. Atau kopi campur vodkanya kurang. Hingga nggak sadar bahwa hidup ini bukan hanya sepahit kopi, tapi bikin puyeng kayak vodka. Urusan manipulatif data BUMN ini memang sekali lagi bikin gedek. Karena tidak ada tindakan konkret dari masalah hukum. Di mana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sudah melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya dan perusahaan karya-karya lainnya. Temuan sementara manipulasi dilakukan atas persetujuan penuh dari komisaris dan jajaran direksi BUMN Karya tersebut. Ini menunjukkan proses pengawasan dan tata kelola BUMN tersebut tidak sehat. Tema akhlak untuk perbaikan tata kelola BUMN itu tidak ada akhlaknya. Slogan akhlak di BUMN tidak efektif untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan petinggi BUMN tersebut. Dewasa ini BUMN banyak kasus, mulai dari kasus korupsi sampai ketidakberlanjutan dana pensiun. BUMN didera banyak kasus seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, Krakatau Steel, di mana kasus tersebut menunjukkan perilaku koruptif dari oknum petinggi BUMN memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Selain itu juga ada masalah ketidakberlanjutan dana pensiun atau DAPEN dari BUMN, di mana rasio kecukupan dana pensiun BUMN RKD di bawah 100. Di antara 20-an DAPEN BUMN yang masuk radar, sebanyak 15 DAPEN BUMN ada yang memiliki yield investasi di bawah 6%, dan 4 perusahaan diantaranya ada yang memiliki yield di bawah 2%, yang terindikasi semua kasus korupsi. Ini semua sulit mengatakan bahwa BUMN hari ini baik-baik saja. Perlu sangat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian PNN sejak tahun 2021 sampai 2023. 3 tahun terakhir tersebut BUMN menerima modal negara mencapai kurang lebih adalah 166 triliun rupiah uang pajak rakyat, di mana masing-masing di tahun 2021 sebesar 69 triliun, di 2022 sebesar 56 triliun, dan di tahun 2023 sebesar 41 triliunan. Dana rakyat tersebut belum terbukti memberikan manfaat kepada publik melalui pelayanan BUMN yang terjangkau, listrik dan BBM misalnya. Untuk publik nyatanya terasa makin mahal setiap tahunnya. Lantas untuk apa penambahan modal untuk BUMN tersebut bila sekedar mempercantik laporan keuangan yang ternyata kecantikannya adalah manipulatif? Sudahlah.